Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini membuat renungan tentang kelestarian hutan di hari kemerdekaan. Selamat menyimak bersama saya di channel EcoBand. Oke. Teman-teman semua, di hari yang istimewa ini bersama kita semua, bangsa Indonesia telah merayakan hari kemerdekaan kita. Hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara yang luar biasa, kekayaan alamnya luar biasa, masyarakatnya luar biasa. Semuanya merupakan kebanggaan kita semua. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Bangga sebagai masyarakat Indonesia. Teman-teman semua, kali ini secara khusus saya akan berbicara, merenungi bersama keadaan kehidupan kita semua terkait dengan kelestarian hutan, terkait dengan hutan lestari, terkait dengan upaya mewujudkan hutan lestari, mewujudkan masyarakat sejahtera. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Itu harapan istimewa, harapan kita di hari kemerdekaan ini, harapan semua orang, harapan bangsa ini adalah terwujudnya hutan yang lestari, masyarakat yang sejahtera. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Harapan yang sangat baik, yang sangat luhur, yang istimewa. Kita semua berkewajiban, kita semua punya peran untuk bisa melestarikan hutan, untuk bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dengan hutan yang lestari, harapannya masyarakat bisa sejahtera. Kita lihat keadaan hutan kita. Ya, banyak yang menyatakan dari hari ke hari terjadi degradasi hutan. Dari hari ke hari ada pencemaran lingkungan. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu ada musibah-musibah yang menimpa kita. Itu semua kembali kepada diri kita masing-masing. Mari kita berbenah mulai diri kita. Mulai diri kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan terhadap bangsa ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan hutan yang lestari. Dengan hutan yang lestari diharapkan fungsinya, manfaat hutan itu akan, dengan hutan yang lestari, manfaat dan fungsi hutan akan dapat dirasakan oleh semua orang, oleh bangsa ini, oleh masyarakat Indonesia secara umum dan secara khusus kepada masyarakat yang berada di sekitar hutan, yang ada di dalam hutan, yang berinteraksi langsung dengan hutan. Teman-teman semuanya, kalau kita kembali menilik apa yang ada di dalam hutan, kita bisa berkaca apakah hutan ini kemudian akan bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Apakah keberadaan hutan ini akan tetap ada sampai kemudian, akan tetap ada sampai generasi-generasi berikutnya. Kita semua yang bisa menjawabnya. Kita semua orang, tidak hanya saya, tidak hanya Anda, tetapi kita semuanya, ya. Semuanya punya peran untuk bisa melestarikan hutan. Kita lihat di hutan itu ada tanamannya. Kita lihat di hutan itu ada hewannya. Kita lihat di hutan itu yang esensial
Ada apa? Ada air, ada tanah, ada oksigen. Itu di antara unsur-unsur yang penting yang ada di dalam hutan. Ada pohon, ada hewan, ada air, ada tanah, ada oksigen. Minimal 5 unsur, 5 faktor ini yang mudah-mudahan akan tetap terus terjaga, yang akan tetap terus lestari, yang bisa kita lestarikan, yang bisa kita wujudkan kelestariannya, yang bisa kita wariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Hutan yang lestari berarti hutan yang masih banyak ditumbuhi dengan pepohonan, dengan tanaman, dengan tumbuhan. Bukan hutan yang gundul, bukan hutan yang gersang, tetapi hutan yang lebat, hutan yang hijau, yang banyak tanamannya. Ini yang kita harapkan. Kita sebagai pengelolanya saat ini, kita yang hidup di zaman ini, kita yang menikmati kemerdekaan sampai saat ini, sudah selayaknya kita ikut berperan mengisi kemerdekaan ini, salah satunya dengan cara melestarikan hutan. Hutan merupakan kekayaan alam Indonesia yang tidak banyak negara-negara yang lainnya juga memilikinya. Catatannya sampai 140 sekian juta ya. Dulu di awal-awal ketika saya belajar di dunia kehutanan, mengenal kehutanan, mengenal hutan, mengenal kawasan hutan. Itu baru catatan-catatan yang dipublikasikan. Nah, sekarang ada yang mulai berkurang, ada yang mulai terdegradasi. Mungkin jumlahnya semakin menyusut. Tetapi atas itu semua kita harus berperan untuk kemudian bisa tetap melestarikan hutan ini agar tetap ada. Hutannya agar tetap lestari. Pohon-pohon yang ada di hutan itu tetap ada. Sebagai keanekaragaman hayati yang kita miliki. Kekayaan alam yang luar biasa yang ada di hutan. Ada hutan alam, ada hutan buatan, ada hutan primer, ada hutan sekunder, ada hutan produksi, ada hutan lindung. Ada hutan konservasi dan lain sebagainya. Berbagai macam hutan dari tipe hutan yang ada di pegunungan sampai kemudian di pantai, di mangrove dan seterusnya. Itu merupakan sebuah kekayaan alam Indonesia yang patut kita lestarikan. Yang patut kita jaga keadaannya, keberadaannya sehingga tetap lestari. Berfungsi sebagaimana mestinya. Pepohonannya mari kita jaga. Kalaupun kita mau memanennya, kita juga mau menanamnya. Ini sebuah konsekuensi logis. Konsekuensi yang semua orang bahkan anak kecil pun mengerti. Ketika kita memanen, ketika kita menebangnya, kita mau lagi untuk menanamnya. Siapa yang kemudian menebang turut berkewajiban untuk menanamnya. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya yang tidak punya hak untuk mengelola hutan? Yang tidak berinteraksi langsung dengan produksi hutan? Yang tidak punya kepentingan ekonomi terhadap keberadaan hutan? Tetap punya kewajiban untuk melestarikan hutan. Karena kita telah mengambil manfaat dari keberadaan hutan. Air yang senantiasa kita gunakan setiap hari, salah satunya sumbernya yang utama adalah karena adanya hutan yang masih tetap lestari. Oksigen yang kita hirup sehari-hari, kita nikmati banyak dengan gratis sekarang ini. Kalaupun ada berbayar, itu kasus-kasus tertentu, kasus-kasus khusus. Tetapi kebanyakan kita masih menikmatinya dengan gratis.
Itu adalah bagian dari manfaat hutan yang telah kita rasakan, yang telah kita ambil manfaatnya. Kalaupun kita tidak berinteraksi langsung dengan hutan, ajaklah teman, ajaklah saudara, berikanlah ajakan-ajakan, himbauan-himbauan untuk tetap melestarikan hutan. Tidak harus dengan memanen dan menanamnya. Kita menghemat apa yang kita pakai, itu juga bagian dari melestarikan hutan. Contohnya apa? Contohnya pemakaian kertas, pemakaian tisu. Itu adalah produk-produk hilir dari hutan, dari kayu, yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita telah berperan untuk mengambil, untuk memanen, untuk meniadakan pohon yang ada di hutan dengan kita memakai kertas, dengan kita memakai tisu, dengan kita menggunakannya untuk peralatan rumah tangga, peralatan kantor, dan lain sebagainya. Banyak yang kita pakai yang asal muasalnya dari hutan. Kita berhemat menggunakannya. Kita memakai kertas berhemat, memakai tisu berhemat. Itu bagian dari upaya kita untuk terus melestarikan hutan. Kalau kita punya kesempatan untuk menanam, itu lebih baik. Kalau kita punya waktu untuk menikmati hutan, berjalan-jalan di hutan, berekreasi di hutan, nikmatilah hutan, kawasan hutan, alam ini dengan bijaksana. Janganlah kita merusaknya. Nikmati apa yang ada. Jangan mengambil apa yang bukan kita punya. Jangan merusak walaupun hanya setangkai daun, walaupun hanya sebatang ranting. Karena bisa jadi itu yang menyebabkan, salah satu penyebab dari kecil yang lama-lama menumpuk menjadi kerusakan hutan yang besar. Walaupun kelihatannya itu sepele, tetapi hal ini kalau dilakukan oleh semua orang, insya Allah itu menunjang kelestarian hutan. Ini baru satu faktor saja dari pohon, belum kita melihat hewannya, ya, satuannya, yang saat ini banyak kemudian diburu, banyak diperjualbelikan, yang bahkan hewan-hewan satwa liar yang sudah dilindungi, yang dilarang untuk diburu, yang dilarang untuk digunakan, yang dilarang untuk diperjualbelikan. Tetapi masih ada saja kasus-kasus seperti itu. Kita turut prihatin terhadap kejadian-kejadian seperti itu. Kadang banyak orang yang menanyakan, mengapa kita mesti melestarikan itu satwa liar? Mengapa kita mesti memperhatikan binatang-binatang yang tidak ada langsung manfaatnya kepada kita? Beda ya, kalau kita punya ayam, punya sapi, punya kambing, bisa langsung kita makan. Memang khasiatnya langsung terasa, manfaatnya langsung terasa. Tetapi kalau kemudian ada harimau yang jadi fenomenal, ada elang Jawa, ada owa Jawa, ada orang utan dan lain sebagainya, binatang yang dilindungi. Banyak orang yang menanyakan, banyak orang yang bertanya-tanya, mengapa kemudian kita mesti melestarikan. Banyak sebenarnya alasan mengapa kita mesti melestarikan satwa-satwa yang dilindungi ini. Saya ungkapkan salah satu atau salah duanya saja, ya. Lain kesempatan kita renungi bagaimana
kita melestarikan satwa liar dalam video-video berikutnya. Tetap di channel Eko Ben. Oke. Mengapa? Salah satu jawabannya, kita sama-sama makhluk Allah, makhluk Tuhan yang menciptakan kita. Kita diberi amanah untuk mengelolanya, untuk memanfaatkannya, untuk melestarikannya. Ya, diberi tugas oleh Yang Maha Kuasa. Kita telah diberi akal, telah diberi pemikiran, beda dengan hewan-hewan yang lainnya. Beda dengan satwa, beda dengan harimau itu sendiri. Beda dengan orang-orang utan, dengan orang utan itu sendiri. Ya, beda dengan elang, beda dengan owa Jawa dan seterusnya. Yang memang punya karunia, sudah dikaruniakan oleh Allah dengan tugasnya masing-masing. Dan alam ini diciptakan oleh Allah dalam keseimbangannya. Ya, kalau kita belajar dulu di sekolah ada yang namanya rantai makanan. Yang di bawah produsen, yang di atasnya konsumen. Makan produsen. Produsen ini biasanya tanaman, ya, tumbuhan, bisa jadi rumput, bisa jadi perdu, begitu ya. Kemudian di atasnya ada konsumen. Ada konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya. Kebanyakan satwa liar, contohnya ada harimau, itu adalah konsumen tingkat atas. Predator tingkat atas, yang paling tinggi. Ya. Tidak ada predator di atasnya lagi kecuali dia mati. Kecuali predatornya adalah kita manusia. Kecuali kita yang membunuhnya. Atau Allah yang sudah menghendaki selesai. Gitu ya. Ya. Tidak ada predator alami yang memangsa harimau itu sebagai predator paling atas. Ini paling atas itu ya sudah selesai. Ya. Makanya jumlahnya itu sedikit. Ya. Tidak banyak. Tapi yang sedikit itu membawahi, bawahnya banyak. Bawahnya banyak. Bawahnya banyak lagi. Semakin ke bawah semakin populasinya semakin banyak. Semakin ke atas populasinya semakin sedikit. Ini sudah sistem alam yang berlaku, yang diciptakan. Ya, jangan sampai kemudian kita merusaknya. Buat apa sih kemudian kita nembak harimau, mengikat harimau, menjeratnya, ya? Nampaknya yang biasa hanya sekedar gengsi, hanya sekedar untuk pamer, hanya sekedar untuk hiasan. Ya, kadang-kadang ada yang untuk kegiatan-kegiatan yang aliran-aliran tertentu, ya, aliran-aliran kepercayaan. Saya yakin tidak, ya mungkin kalaupun ada sangat jarang sekali yang makan daging harimau itu. Ya buat apa ya? Buat apa? Kalau kelestarian, kalau keseimbangan ini kita jaga, insya Allah, kemudian alam ini juga akan lestari. Kita ini hidupnya akan nyaman. Tidak akan terjadi ledakan populasi di satu tahapan rantai makanan itu. Sekarang yang banyak dikeluhkan ada ledakan populasi tikus, ada ledakan populasi monyet. Itu barangkali salah satu faktor yang disebabkan kita menghabiskan predator yang ada di atasnya. Ularnya dihabiskan sehingga tikusnya merajalela, burung hantunya diburu sehingga tikusnya merajalela. Ya, sekarang monyet-monyet itu juga mulai berdatangan. Barangkali kita juga sudah terlalu serakah mengambil pakan mereka yang ada di hutan sehingga mereka berdatangan ke pemukiman.
populasi tertentu sekarang meledak begitu. Itu salah satu faktor, itu salah satu alasan mengapa kita perlu melestarikan satwa-satwa liar yang dilindungi. Karena kebanyakan populasi ini sudah sangat sedikit, ya. Kebanyakan juga berada di predator tingkat atas, konsumen tingkat atas. Sehingga memang jumlahnya sedikit, ya. Jumlahnya sedikit. Kalau kita buru, kalau kita habiskan, maka yang di bawahnya nanti akan meledak. Ketika yang di bawahnya meledak, maka yang di bawahnya lagi akan habis. Kok bisa? Ya karena ini yang tingkat bawahnya meledak, yang bawahnya lagi maka akan dimangsa, banyak pemangsanya. Maka lama-kelamaan yang bawahnya itu akan habis. Kita sendiri yang rugi. Sekarang mulai berdatangan ya ke lahan-lahan pertanian. Ini salah satu faktor mengapa mereka juga mulai berdatangan ke lahan-lahan kita, ke lahan-lahan pemukiman. Ya, karena mereka juga sudah terusik, ya, karena pemangsa predator tingkat atasnya sudah kita habisi, ya, sudah kita buru, minimal sudah mulai dikurangi oleh kita. Kita itu maksudnya manusia, ya. Manusia tentunya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Makanya di hari kemerdekaan ini, mari kita sadarkan diri kita, sadarkan keluarga kita, sadarkan masyarakat bangsa ini agar tetap melestarikan hutan, diantaranya tadi pohon, satwanya kemudian tetap dilestarikan. Di hutan itu ada air, ada oksigen, kita gunakan juga dengan bijak. Air gunakan seperlunya. Kalau ada yang bocor-bocor, diselesaikan. Kalau ada air yang mengalir tidak dipakai, tutup. Kita berhemat air, itu juga salah satu cara kita untuk melestarikan hutan. Dengan hutan yang lestari, kita akan mendapatkan manfaat. Kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ya, mendapatkan oksigen, mendapatkan air yang bersih, ya, tidak terjadi longsor, tidak terjadi banjir. Itu barangkali salah satu dampak dari manfaat dari hutan yang lestari. Oleh karena itu, di hari kemerdekaan ini saya mengajak diri saya, teman-teman semuanya, untuk berpartisipasi dalam melestarikan hutan. Terserah apa yang bisa kita lakukan. Berpartisipasi dalam melestarikan alam, melestarikan lingkungan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Demikian saja, semoga bermanfaat. Sebenarnya masih banyak hal yang perlu disampaikan tentang lingkungan sekitar kita, tentang sampah, tentang pencemaran, tentang lingkungan, ya, tentang pemanfaatan pekarangan dan lain sebagainya. Nanti lain waktu, mudah-mudahan ada kesempatan yang lain, diberikan kesempatan yang lain, nanti akan kita coba bahas, coba ulas, kita belajar bersama, merenung bersama untuk kelestarian hutan, kelestarian alam, kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan kita, kesejahteraan saya termasuk di dalamnya, Anda termasuk di dalamnya. Terima kasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang suka silahkan like, yang mau menambahkan silahkan komentar, yang mau membagikan temennya silahkan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Merdeka. Merdeka.